Apa kerugiannya bang kalau data pribadi kita diambil orang? Tentunya orang yang tidak bertanggung jawab maksudnya kan. Terus bagaimana data pribadi kita itu bisa berada di orang katanya? Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Sekarang kita bahas dulu apa itu data pribadi. Data pribadi itu ya nggak ada juga definisinya ya kan, tapi yang termasuk data pribadi ya nama lengkap, kemudian nomor HP, alamat ya kan, kemudian emergency call atau orang yang bisa dihubungi, misalnya saudara kita gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi nih, kartu keluarga, KTP, dan tidak kalah pentingnya nih nama ibu kandung, lalu slip gaji bagi yang karyawan atau pegawai, kemudian foto kita, foto selfie, apalagi fotonya kalau sambil megang KTP ya. Nah, itulah yang menurut saya data pribadi yang harus kita jaga. Nah, terus bagaimana orang bisa mendapatkan data pribadi kita? Misalnya kita daftar aplikasi di medsos, tentu dia minta data kan, itu satu. Kemudian orang nawarkan kartu kredit, ya, dia pura-pura menawarkan kartu kredit kepada kita, minta data pribadi. Atau orang yang pura-pura memberitahu bahwa kita dapat hadiah dan dia minta data pribadi, fotokopi KTP dan sebagainya. Lalu pegawai bank yang datang kepada kita meminta data pribadi, dan orang yang menawarkan barang-barang yang katanya diskon, tapi kita disuruh tanda tangan, minta nomor HP, minta fotokopi KTP. Banyak lagi caranya rekan-rekan. Yang sering kita alami seperti itu, menawarkan pinjaman. Lalu yang sering juga kita lakukan nih, check-in di hotel, kan minta KTP dia tuh, di fotokopi, ya kan. Pokoknya banyak lah, nanti teman-teman bisa tambahin di komentar cara orang mendapatkan data pribadi kita, biar teman-teman yang lain tahu. Nah, kemudian apa akibatnya, resikonya jika data pribadi kita berada pada orang yang tidak bertanggung jawab atau memang niatnya jahat? Yang pertama, tentu untuk daftar SIM card HP itu. Yang kedua, pinjaman online. Yang ketiga, pasang internet. Yang keempat, pinjam kartu kredit secara online. Nanti teman-teman bisa menambahkan lagi di komentar apa saja yang biasa digunakan menggunakan data pribadi itu, kartu KK, KTP. Nah, akhirnya mereka menggunakannya kan untuk kepentingan dia. Nah, lalu kita yang ditagih kan gitu, karena nama kita yang di sana, atau dia menyalahgunakan handphone tadi, kartu SIM-nya nama kita yang terdaftar, atau dia meminjam pinjaman online, kita yang ditagih, atau pesan kamar hotel, atau pesan apalah namanya, pakai namanya, kita yang ditagih. Ya, banyak yang bisa digunakan rekan. Itulah risikonya kalau data pribadi kita berada pada orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, sekarang yang paling penting menurut saya, yang intinya pembahasan kita ini, apakah kita bertanggung jawab apabila data pribadi kita itu digunakan orang tanpa sepengetahuan kita? Ya, contoh, dia minjam ke pinjaman online menggunakan data pribadi kita tadi. Nah, apakah kita bertanggung jawab? Kalau menurut saya rekan-rekan, menurut pendapat pribadi, kita nggak bertanggung jawab. Karena setiap transaksi apapun, kita harus tanda tangan, ya kan?
ada persetujuan. Coba aja kita kalau ke pinjam kredit ke bank, banyak sekali kita tanda tangan itu, mana cap jempol segala macam lagi. Jadi kalau misalnya ada orang menggunakan data pribadi kita, kita tidak bertanggung jawab. Selama kita tidak mengetahuinya, selama kita tidak menyetujuinya, selama kita tidak diuntungkan dengan itu, kita tidak bertanggung jawab, rekan-rekan. Kalau terjadi hal seperti itu, terus kita diminta pertanggungjawabannya, kalau masuk jalur hukum, mereka harus bisa membuktikan bahwa kitalah yang memang menghendaki itu. Jadi tidak cukup dengan menunjukkan, wah, data pribadi Anda ada sama kami, ini semua atas nama Anda. Tidak bisa, rekan-rekan. Dia harus bisa membuktikan kalau memang kita yang minjam uang di pinjol, dia harus bisa membuktikan bahwa uang itu masuk ke rekening kita. Kalau memang uang yang dipinjamkan masuk ke rekening kita, barulah kita harus bertanggung jawab. Begitu. Atau kalau kita mengajukan kredit, semuanya masuk ke rekening pribadi kita gitu loh. Artinya bisa dibuktikan bahwa memang kita yang bertanggung jawab, memang kita yang mendapat keuntungan dari transaksi-transaksi itu, barulah kita bisa dipinta pertanggungjawaban. Tapi kalau hanya berdasarkan data pribadi kita saja, ya, menurut saya pribadi nggak bisa, rekan-rekan. Makanya yang aplikasi atau apapun yang namanya, jangan hanya cukup dengan data pribadi, harus orangnya bersangkutan yang harus transaksi baru dia sah, rekan-rekan.